bisa jadi beliau mengerti tetapi lidahnya terpeleset, ingin mengatakan ku anfusakum, namun terpeleset lidahnya menjadi ku anfusikum, dan ini dimaafkan, dan ini tidak boleh dipermasalahkan, dicari-cari atau dikatakan ini akibat sombong atau ini akibat Islamnya tidak sempurna dan sebagainya. Coba baca surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat bimbingan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi heboh-hebohnya diperbincangkan di media sosial, yaitu Bapak Pangdam Jaya salah membaca ayat Al-Quran, salah membaca surat At-Tahrim ayat 6. Lalu pertanyaannya, apakah kesalahan Bapak Pangdam Jaya ini menjadi tolak ukur keimanan beliau atau menjadi tolak ukur keislaman beliau? Karena ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin kecewa atau ingin menjatuhkan, mengatakan, sudah berapa umurnya? Ya, sudah berapa umur Bapak Pangdam Jaya? Kenapa membaca Al-Quran masih seperti itu? Kemana dihabiskan umurnya? Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti ini, kalau salah Bapak Pangdam Jaya membaca Al-Quran berarti menunjukkan kurangnya atau tidak sempurnanya keislaman beliau. Ya. Na'udzubillah. Jadi kesalahan seseorang membaca ayat Al-Quran itu tidak bisa kita kaitkan ya dengan kesempurnaan iman atau ketawaduan atau kesombongan seseorang. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena lidah manusia ini berbeda-beda. Ya. Karena lidah manusia ini berbeda-beda. Ya. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran ya, dari pondok pesantren, mungkin yang sudah hafal, tentu berbeda bacanya dengan orang yang tidak berasal dari pondok pesantren atau belajar atau kuliah di tempat umum. Ya. Jadi jangan kita samakan Habib Rizik Syihab dalam membaca Al-Quran dengan Bapak Pangdam Jaya. Bapak Habib Rizik Syihab, beliau mempunyai gelar LC, kuliah di luar negeri, membaca Al-Quran sudah fasih, sudah lancar, tidak kita keragui lagi. Tetapi ketika Bapak Pangdam Jaya terpeleset lidahnya membaca ayat Al-Quran, maka kita harus husnuzon, kita harus berbaik sangka. Kita tidak boleh menghakimi dengan mengatakan ini akibat sombong, ini imannya tidak sempurna dan sebagainya. Kita tidak boleh suuzon seperti ini. Ya. Bisa jadi ada dua kemungkinan kenapa Bapak Pangdam Jaya ini salah atau tidak tepat membaca ayat Al-Quran. Yang pertama, karena beliau bukan ahli Al-Quran. Ya. Beliau bukan ahli Al-Quran. Ya. Artinya beliau tidak memahami kaedah bahasa Arab. Ya, sehingga yang seharusnya dibaca ku anfusakum dibaca ku anfusikum. Ini menandakan beliau tidak paham kaedah bahasa Arab. Ya, ini biasa. Ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi beliau mengerti tetapi lidahnya terpeleset, ingin mengatakan ku anfusakum, namun terpeleset lidahnya menjadi ku anfusikum, dan ini dimaafkan, dan ini tidak boleh dipermasalahkan, dicari-cari atau dikatakan ini akibat sombong
atau ini akibat Islamnya tidak sempurna dan sebagainya. Ini biasa, badal ghalat. Misalnya ketika kita melihat sapi, kemudian kita bilang ini kerbau, ternyata dia sapi, ya, maka ini namanya badal ghalat. Ini terpeleset lidah kita, ya. Jadi ini biasa saja, ya, terpeleset. Ini bertanda kita manusia. Kepada saudara-saudaraku yang muslim, jangan kita besar-besarkan, bahkan sampai kita menghakimi keimanan atau keislaman seseorang. Kita akan lihat ayat, ya, surat At-Tahrim ayat 6 ini. Bunyinya bagaimana cara bacanya, ya. Ayo kita minta nih kepada keponakan saya ini, coba baca surat At-Tahrim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, itulah surat At-Tahrim yang dibacakan oleh keponakan saya, Fadila, ya. Dan ayat itu yang dibaca oleh Bapak Pangdam Jaya. Salah ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu, ya. Yang dibacanya apa? Ya ayyuhal, ya. Ya ayyuhal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhal. Seterusnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum bukan qu anfusikum, ya. Jadi kesalahan seperti ini kalau menurut saya, ya, tidak ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada jamaah saya yang belajar sudah 3 tahun dan ibadah beliau, ya, sangat terjaga, ya. Saya melihat setiap saat, setiap waktu, setiap 5 waktu solat berjamaah ke masjid, menjaga solat subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya, menjaganya. Kemudian ketika membaca Al-Quran terbata, bahkan terpeleset lidahnya. Lalu apakah ini bisa kita katakan imannya tidak sempurna, atau imannya kurang, atau Islamnya tidak sempurna? Tidak bisa ini menjadi tolak ukur kita. Kenapa dia salah membaca Al-Quran? Mungkin karena dari dulu dia tidak terbiasa, atau tidak bisa, tidak latihan membaca Al-Quran, tidak belajar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid atau kaedah bahasa Arab, ya, makanya terpeleset lidahnya. Ini jamaah saya sudah berumur 60 tahun lebih, ya. Belajar, semangat belajar Al-Quran, semangat beribadah. Haji sudah pergi, umroh juga sudah pergi, kemudian menjaga solat 5 waktu, kemudian terpeleset lidahnya membaca Al-Quran. Apakah ini kita hukum juga imannya kurang atau Islamnya kurang? Tidak, ya saudaraku. Tidak, ya sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku sesama muslim, ya. Tidak bisa ini menjadi tolak ukur untuk menentukan sempurna atau tidaknya iman atau keislaman seseorang. Memang seharusnya kita harus betul membaca Al-Quran, namun apa daya, karena kesibukan masing-masing,
ada orang yang hanya membaca Al-Quran sekedarnya saja, ya, ketika perlunya saja, ya. Bahkan ada yang membaca Al-Quran itu ketika sholat saja membaca ayat pendek, dan ada juga satu kali seminggu atau yasinan, ya. Jadi ketika membaca ayat lain terpeleset lidahnya, maka ini kita maafkan. Namun bukan saya memberi kemudahan, bermudah-mudah dalam agama, tidak, ya. Seharusnya kita memang harus betul membaca Al-Quran, tidak boleh salah, ya. Harus berusaha, kalau tidak pandai harus belajar. Ini harus belajar sekuat tenaga, karena belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Teman-teman pemirsa sahabat hidup berbagi, jadi di video ini yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak boleh menghakimi atau menentukan sempurna tidak sempurnanya iman Islam seseorang itu dengan kesalahan beliau membaca Al-Quran, ya, kesalahan membaca ayat. Karena saya pribadi ingin mengucapkan kalimat yang sempurna, kata-kata yang sempurna, tetapi karena faktor lain kemudian terpeleset huruf A menjadi I, U menjadi A, kadang terbalik. Ini karena terpeleset, ya, ini bagaimana lagi? Karena kita manusia. Jadi ini tidak bisa menentukan sempurna atau tidak sempurnanya iman seseorang. Mungkin itu pemirsa sahabat hidup berbagi. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju dengan video yang saya sampaikan. Yang jelas niat saya tidak ada menjatuhkan seseorang, merendahkan seseorang, atau membela seseorang. Saya menyampaikan ini murni, ya, murni dari hati, ingin bagaimana agar kita menerapkan Islam yang sebenarnya, ya. Ingin menerapkan ajaran Islam yang sebenarnya. Kita harus saling memahami, saling menolong, ya, saling menghargai sesama kita, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.